Usamah bin Zaid. 7 tahun sebelum hijrah, kafir Quraisy semakin kejam menyakiti umat Islam. Suatu hari, kesedihan Rasulullah sirna ketika seorang utusan menyampaikan berita. "Wahai Rasulullah, Ummu Aiman telah melahirkan. Bayinya seorang anak laki-laki yang sehat. Anaknya bernama Usamah bin Zaid." Rasulullah memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Kabar itu telah membuat hatinya bergembira. Siapakah bayi itu? Apa kehebatannya? Sehingga membuat Rasulullah tersenyum. Bukan hal yang aneh jika Rasulullah bersuka cita. Ibu yang melahirkan itu adalah perempuan mulia. Ummu Aiman merupakan wanita Habsyi yang dihormati Rasulullah. Ummu Aiman adalah mantan pembantu Aminah, ibunda Rasulullah. Perempuan berkulit hitam itu sangat menyayangi Rasul. Dia mengasuh Rasulullah semasa kecil. Bagi Rasulullah, Ummu Aiman seperti ibu kandung sendiri. Umat Islam turut bergembira menyambut kelahiran Usamah. Mereka memang menyukai segala yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak bayi, Usamah mendapat panggilan kesayangan. Orang menyebutnya Al-Hib wa Ibnul Hib, artinya kesayangan dan anak kesayangan. Ayah Usamah, Zaid bin Haritsah, adalah kesayangan Rasulullah, sedangkan Usamah sendiri juga disayang oleh Rasulullah. Usamah tumbuh menjadi bocah yang lucu. Teman sepermainannya adalah Hasan, cucu Rasulullah. Keduanya sering bermain bersama Rasulullah. Usamah berkulit hitam berhidung pesek. Dia mirip ibunya yang keturunan Habsyi, Afrika. Sedangkan Hasan berkulit putih, bersih mirip Rasulullah. Namun manusia tidak boleh dibedakan karena warna kulit. Hitam ataupun putih kulitnya sama saja di mata Allah. Orang menjadi mulia jika budi pekerti baik. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Contohlah Rasulullah yang bersahabat dengan Usamah. Nabi Muhammad SAW menyayangi kedua anak itu. Usamah duduk di paha kanan Rasul, sedangkan Hasan duduk di paha kirinya. Dua sahabat cilik dekapnya erat-erat. Rasulullah punya harapan besar pada keduanya. Semoga kelak mereka menjadi anak yang berguna. Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, aku menyayangi kedua anak ini, maka sayangilah pula mereka." Usamah merupakan anak laki-laki yang gesit. Ia berlari lincah ke sana kemari. Suatu kali Usamah terbentur pintu, sehingga keningnya mengucurkan darah. Aisyah berusaha mengobati luka. Nabi Muhammad SAW ikut membersihkan luka Usamah, sampai darah di kening anak itu mengerik. Sesudah itu, Rasulullah menghibur Usamah dengan ucapan yang menyenangkan. Begitulah besarnya rasa sayang Rasulullah kepada Usamah. Usamah belajar ilmu pengetahuan kepada Rasulullah, terutama ilmu agama. Dia anak yang pintar dan cepat memahami pelajaran. Nabi Muhammad SAW juga mengajarinya keberanian, suatu sifat yang harus dimiliki setiap muslim. Kesalehannya tampak dalam amalan sehari-hari. Berbagai sifat mulia terdapat pada diri Usamah, sedangkan perbuatan buruk dijauhinya. Masyarakat sering memuji budi pekerti Usamah, sehingga orang tua dan Rasulullah semakin bangga. Suatu hari, penduduk Madinah sangat sibuk untuk mempersiapkan perang Uhud. Usamah berkata, "Wahai Rasulullah, kami juga ingin ikut berperang, membela agama. Izinkan kami pergi bersamamu." Tetapi keinginan Usamah beserta teman-teman ciliknya ditolak. Mereka terlalu kecil untuk berperang. Usamah bin Zaid pulang sambil menangis. Dia kecewa tidak dibolehkan menyertai Rasulullah berperang.
Beberapa tahun berlalu, pecahlah perang Khandaq. Umat Islam berbondong-bondong mendaftarkan diri. Usamah datang lagi bersama teman sebayanya, lalu berkata, "Wahai Rasul, kali ini izinkan kami berperang bersamamu. Aku sudah besar." Rasulullah terharu melihat semangat sahabat kecilnya. Rasulullah berkata, "Baiklah, kamu ikut berperang bersama kaum muslimin." Saat itu usia Usamah sekitar 15 tahun. Sejak itu Usamah dipercaya ikut berperang. Berbagai medan tempur berhasil dimenanginya. Usamah juga mengikuti perang Mu'tah. Ketika itu ayahnya Zaid bin Haritsah menjadi panglima. Namun pasukan Romawi terlalu banyak jumlahnya. Usamah menyaksikan ayahnya syahid sebagai pahlawan. Kematian ayahnya tak membuatnya patah semangat. Dia tetap bertempur bersama panglima Khalid bin Walid hingga pasukan muslimin berhasil lolos dari tentara Romawi. Perang yang bercamuk dahsyat pun usai. Usamah menerima kematian ayahnya dengan kesabaran. Jasad ayahnya dimakamkan dengan baik. Usamah bersama pasukan Islam pulang ke kota Madinah. Ketika itu, Usamah masih remaja, namun keimanannya sangatlah kuat. Wajar jika dia bersedih dengan kematian ayahnya, tapi ia tak mau larut dalam kesedihan. Usamah siap melanjutkan perjuangan ayahnya. Rasulullah semakin bangga dan sayang kepadanya. Usamah telah menunjukkan keimanan yang luar biasa. Rasulullah SAW memberikan pakaian kepada Usamah. Baju itu harganya cukup mahal dan baru sekali dipakai oleh Rasulullah di hari Jumat. Hadiah itu merupakan penghargaan Rasul kepadanya. Usamah menerima dengan gembira. Dia selalu memakai baju itu ketika berkumpul bersama teman-temannya. Tahun ke-11 Hijriah, pasukan Romawi kembali mengancam. Nabi Muhammad segera menyiapkan pasukan. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Zarah, dan yang lainnya turut serta. Mereka adalah pahlawan Islam yang sudah tua dan berpengalaman. Anehnya, Rasulullah melantik Usamah bin Zaid sebagai panglima. Anak remaja memimpin para pejuang Islam yang lebih tua darinya. Padahal usia Usamah baru berkisar 17 tahun. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Kaum munafik menebarkan fitnah. Mereka berkata, Rasulullah melantik anak ingusan menjadi komandan. Mana mungkin umat Islam menang berperang. Suasana pun menjadi kacau. Sebenarnya pilihan Rasulullah sangatlah tepat. Usamah memanglah pantas menjadi panglima. Meskipun sangat muda, dia sudah berpengalaman mengikuti berbagai perang. Keberaniannya juga luar biasa. Keimanannya membuat tak pernah takut kepada siapapun. Saat itu Rasulullah sedang sakit, tetapi beliau memaksakan diri keluar rumah. Rasulullah membela pilihannya. Tidaklah aneh bila kalian orang-orang munafik menolak Usamah, sebab dulu kalian juga menolak ayahnya menjadi panglima. Rasulullah berkata. Rasulullah melanjutkan, demi Allah, Usamah bin Zaid pantas memimpin pasukan. Dia orang yang sangat aku cintai. Maka aku wasiatkan kalian untuk mematuhi komandonya, kata Rasulullah lagi. Panglima Usamah beserta pasukannya bersiap berangkat. Namun kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin memburuk. Usamah terpaksa menunda berangkat ke medan perang. Usamah memasuki rumah Rasulullah. Dia melihat Rasulullah terbaring lemah. Beberapa hari kemudian Rasulullah meninggal dunia. Usamah bin Zaid dilanda kesedihan mendalam. Anak remaja itu kehilangan sahabat terbaik. Kemudian Abu Bakar dipilih umat Islam menjadi pemimpin. Khalifah Abu Bakar melanjutkan rencana Rasulullah. Dia menyuruh Usamah menyiapkan pasukan tempurnya. Khalifah Abu Bakar melepas keberangkatan pasukan Islam. Demi menghormati Usamah,
Abu Bakar turut mengantarkan ke perbatasan. Panglima Usamah menunggang kuda dengan gagah, sedangkan Khalifah Abu Bakar berjalan kaki. Usamah merasa tak enak hati. Dia seorang panglima, sedangkan Abu Bakar adalah khalifahnya. Usamah masih muda, sedangkan Abu Bakar sudah tua. Usamah pun menawarkan, "Wahai khalifah, biarlah aku yang berjalan kaki. Silahkan, naiklah ke kuda tunggangan." Abu Bakar menolak tawaran itu. "Jangan turun dari tungganganmu. Biarlah kakiku kotor demi mengantar kamu berjuang. Aku menitipkan masa depan agama kepadamu. Ingatlah pesanku, laksanakan perintah Rasulullah dengan sebaik mungkin." Penghormatan itu menguatkan hati Usamah. Dia terharu dengan besarnya harapan umat Islam kepadanya. Tekadnya makin mantap untuk mengalahkan pasukan Romawi. Usamah beserta pasukannya terus bergerak maju. Hingga sampai di sekitar daerah Palestina, Usamah memerintahkan pasukannya berkemah di Balqa. Usamah menyusun strategi perang yang hebat. Lalu pecahlah pertempuran seru menghadapi pasukan Romawi. Sungguh tepat pilihan Rasulullah. Usamah dengan jitu mengalahkan pasukan Romawi. Usamah kembali membawa banyak harta rampasan. Penduduk Madinah memuji. Belum pernah terjadi pasukan tempur pulang dengan selamat, bahkan membawa harta sebanyak yang dibawa Usamah. Harta benda itu akan dibagi-bagikan untuk umat Islam, terutama diberikan kepada orang-orang miskin. Usamah semakin dihormati dan cintai kaum muslimin. Perang sudah lama usai, dan Usamah bukan lagi panglima. Suatu ketika, Usamah berpapasan dengan Umar. Terlebih dahulu, Umar bin Khattab menyapanya. "Marhaban ya Amiri," artinya, "Apa kabar, wahai panglimaku?" Banyak orang merasa heran, mengapa disapa begitu? Umar menerangkan, "Usamah pernah dilantik Rasulullah menjadi panglimaku. Usamah memenuhi hidupnya dengan berbuat kebaikan. Dia selalu membela yang benar." Usamah diingat sepanjang masa sebagai panglima muda. Usamah bin Zaid.